kehidupan burung itu. Karena alamlah yang sesungguhnya dapat memberi pelajaran kepada kehidupan manusia. Karena itu, manusia dalam memimpin organisasi perlu beristirahat sejenak, lalu digantikan oleh temannya untuk memimpin. Di Indonesia ini alamnya penuh dengan kelimpahan, subur, makmur, dan kalau kita melihat burung-burung di udara juga sangat banyak sekali. Nah, ada ketertarikan tentang burung. Ada kelompok-kelompok burung yang cara berterbangnya ternyata berbeda-beda. Kalau kelelawar terbangnya ngalor ngidul, ya, ke barat, ke utara, tidak jelas. Tapi ada satu kelompok burung yang warnanya putih, kalau terbang itu selalu membuat formasi dalam bentuk V. Ya, V. Hanya di depan sendiri, lalu berderet dua, berderet dua, berderet dua. Nah, ternyata burung ini pernah dipakai penelitian untuk pengembangan pesawat terbang. Tapi saya tidak ingin bicara tentang pesawat terbang. Yang jelas burung ini yang di depan itu adalah burung yang memiliki tugas untuk memecah, membelah udara. Sehingga yang di belakangnya itu dapat terbang dengan lebih santai dibanding yang ada di paling depan. Lalu bagaimana burung ini? Apakah akan bertugas di depan terus? Ternyata tidak. Kalau dia kecapean, pasti akan mencari tempat untuk berpindah pada bagian yang paling belakang. Lalu diisi oleh temannya yang ada di belakangnya untuk menjadi leadernya, untuk menjadi ujung tombak membelah udara yang sangat berat itu. Nah, ini sesungguhnya dapat dihubungkan dengan kehidupan dalam sebuah organisasi. Organisasi biasanya dipimpin oleh seorang leader. Apakah itu namanya kepala, apakah itu namanya direktur, apakah itu namanya ketua, sama saja. Yang penting ada seorang yang memimpin. Hanya bedanya dengan burung tadi jauh sekali. Ya, kadang-kadang di dalam sebuah organisasi yang namanya pimpinan atau leader itu ketika kecapean tidak pernah mau memberikan delegasi kepada teman-temannya yang ikut bersama-sama menggerakkan organisasi itu. Andai kata itu terjadi, pasti akan mengalami kemajuan yang lambat bagi organisasi atau institusi itu. Oleh karena itu, perlu sekali setiap leader yang memimpin selama 1 minggu, mungkin berapat, sehari bisa 2-3 kali rapat. Kalau dia tidak digantikan oleh teman yang lain, yang juga leader-leader yang ada di bawahnya untuk memimpin rapat, tentu dia akan kecapean si leader itu. Nah, oleh karena itu perlu adanya kerjasama yang baik untuk memajukan sebuah organisasi, untuk memajukan sebuah institusi. Caranya ya seperti tadi, burung yang diganti posisinya itu selalu ada teriakan, semangat, semangat, semangat. Nah, mestinya sama dengan kehidupan burung itu. Karena alamlah yang sesungguhnya dapat memberi pelajaran kepada kehidupan manusia. Karena itu, manusia dalam memimpin organisasi perlu beristirahat sejenak, lalu digantikan oleh temannya untuk memimpin, untuk mengarahkan kegiatan organisasi sehingga organisasi itu terus dapat maju.
Begitu ganti, teman-teman yang lain memberi tepuk tangan, memberi sorak-sorak, memberikan semangat yang luar biasa. Sehingga orang yang di belakangnya tadi, yang menggantikan posisinya, memiliki kepercayaan diri, memiliki sebuah semangat yang tinggi, sehingga ada power, ada keyakinan untuk dapat memimpin. Sehingga kelak kalau organisasi ini diganti oleh pimpinan yang lain dari tempat yang jauh sana, para pembantu pimpinan ini benar-benar sudah siap untuk menjalankan tugasnya. Bagaimana organisasi Anda? Apakah seperti itu? Kalau tidak, tirulah burung yang berterbang dengan formasi V tadi, ya, formasi V. Karena dengan cara begitu, orang-orang yang ada di belakangnya energinya menjadi ringan. Energinya bisa penuh dalam menjalankan tugas. Lalu yang kedua, dapat dengan mudah untuk dilacak. Apakah orang-orang yang di belakang seperti kondisi V burung tadi, formasinya dapat diketahui juga dengan mudah. Apakah pekerjaannya sudah benar, apakah pekerjaannya biasa-biasa saja, sehingga dapat dievaluasi dengan cepat. Ya, oleh karena itu kita harus bersama-sama memajukan institusi itu. Tidak bisa single fighter, tidak bisa seorang pemimpin mengatakan ini aku yang paling hebat, ini aku yang paling luar biasa. Tidak bisa, karena sebuah organisasi manapun itu mestinya maju mundurnya bergantung kepada kebersamaan. Tapi kalau kebersamaan itu valid, sungguh-sungguh saling mengikat, pasti organisasi itu bertumbuh dengan cepat, bertumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Karena tadi energi yang digunakan sangat ringan, karena sama-sama untuk memajukan. Tidak dipikir sendiri oleh leader, lalu para pembantunya hari-hari saja, tidak banyak berpikir. Bahkan energinya pun ya tidak digunakan sama sekali, sehingga apa yang ia lakukan boleh dikatakan sangat rendah hasilnya. Oke. Nah, itu tentang berorganisasi. Lalu bagaimana dengan yang kecil-kecil lagi? Nah, yang kecil-kecil lagi tentu tinggal mengikut saja, karena para manajer tadi sudah melakukan dengan baik, dan itu juga menjadi sebuah teladan bagi orang-orang yang ada di bawahnya. Dan yang lebih penting lagi, institusi itu pasti akan cepat dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Dan karena kecepatan informasi dalam pemerolehan hasil, maka institusi itu juga akan semakin dikenal, dan semakin maju. Oke ya, jadi dalam berorganisasi harus berjalan secara bersama-sama. Ibaratnya kalau orang itu gotong royong. Sesungguhnya dalam organisasi manapun, janganlah ada pimpinan berkata ini hak saya untuk memutuskan. Tapi kalau bisa keputusan itu diambil secara bersama-sama. Sehingga semua orang merasakan bahwa keputusan yang akan dijalankan itu miliknya saya, miliknya dia, miliknya temanku, juga teman kita semua, juga mereka yang ada di seluruh institusi ataupun organisasi. Oke, sampai di sini kita ketemu pada sesi selanjutnya.